Pendidikan merupakan investasi jangka panjang yang menentukan kualitas generasi masa depan. Namun, keberhasilan pendidikan tidak dimulai ketika seseorang memasuki bangku sekolah dasar atau menengah. Fondasi sesungguhnya justru dibangun sejak masa kanak-kanak ketika otak berkembang sangat cepat. Oleh karena itu, pendidikan anak usia dini menjadi salah satu faktor penentu dalam membentuk karakter, kecerdasan, kreativitas, serta kesiapan anak menghadapi jenjang pendidikan berikutnya. Menyadari pentingnya pendidikan pada fase awal kehidupan tersebut, Irma Muti, SAG, MPDI, seorang akademisi dan praktisi pendidikan Islam yang memiliki perhatian besar terhadap pengembangan pendidikan Islam anak usia dini atau PAUD, menghadirkan sebuah karya berjudul Buku Ajar Konsep Dasar PAUD. Pada bagian awal, buku ini mengajak pembaca memahami konsep dasar pendidikan Islam anak usia dini atau PAUD. Buku ini juga mengulas sejarah perkembangan pendidikan anak usia dini, baik dalam konteks global maupun di Indonesia. Selain itu, penulis menjelaskan berbagai landasan yang menjadi dasar penyelenggaraan pendidikan anak usia dini, mulai dari landasan filosofis, psikologis, sosiologis, yuridis, hingga teologis. Penulis menegaskan bahwa pendidikan dalam Islam bertujuan membentuk manusia yang beriman, bertakwa, berakhlak mulia, dan mampu menjalankan tugasnya sebagai khalifah di muka bumi. Pembahasan berikutnya berfokus pada teori-teori perkembangan anak. Penulis menjelaskan bahwa setiap anak memiliki tahapan perkembangan yang unik. Mereka memiliki cara berpikir, cara belajar, dan kebutuhan yang berbeda sesuai usia perkembangannya. Dalam aspek perkembangan kognitif, buku ini menjelaskan bagaimana anak membangun pengetahuan melalui pengalaman dan interaksi dengan lingkungan. Anak belajar melalui eksplorasi, pengamatan, percobaan, dan permainan. Selain perkembangan kognitif, buku ini juga mengulas perkembangan afektif atau emosional. Anak perlu belajar mengenali, memahami, dan mengelola emosi yang dimilikinya. Kemampuan ini sangat penting karena akan memengaruhi hubungan sosial, kepercayaan diri, serta kemampuan anak menghadapi berbagai tantangan dalam kehidupan. Salah satunya adalah storytelling atau bercerita. Melalui cerita, anak dapat memperoleh pengetahuan baru, mengembangkan imajinasi, memperkaya kosakata, sekaligus belajar nilai-nilai moral dan keagamaan. Metode lain yang dibahas adalah penggunaan lagu dan musik. Lagu juga dapat digunakan untuk menanamkan nilai-nilai positif dan membangun suasana belajar yang menyenangkan. Penulis juga menjelaskan konsep modeling atau keteladanan. Oleh karena itu, guru dan orang tua harus menjadi teladan dalam perilaku, ucapan, serta sikap sehari-hari. Pendekatan coaching dan guided participation turut dibahas sebagai strategi yang membantu anak belajar secara bertahap dengan pendampingan yang sesuai. Sampai jumpa pada ulasan buku berikutnya.